karena kamu Cina, kamu tuh bisa dibakar warung kamu gitu kan. Saya tuh nggak Cina. Diteriakin gitu saya tinggal bilang, gue nggak Cina. Ya. Ketika ada seorang pejabat yang ngomong, ini adalah era kemenangan pribumi. I hate that. Ada persoalan apa sih dengan orang Cina ini? Dan mereka kaya sebenarnya. Dan mereka dieksploitasi oleh kita untuk kekayaan kita. Dan mereka sendiri hidup secara menderita. Ya kita bicara Papua, bicara tentang NTT, bicara tentang Maluku, segala macam. Betul. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, kembali lagi bersama gua dan tetangga kita, Mas Ade Armando. Dan untuk kalian yang baru aja menonton channel Daniel Mananta Network, khususnya Daniel Tetangga Kamu, gue pengen bilang thank you and welcome. Dan khususnya buat kalian yang sudah klik subscribe, I wanna give you an extra thank you. Jangan lupa untuk subscribe untuk ngedapetin terus konten-konten di Daniel Mananta Network. Karena kita selalu ingin memberikan positive value kepada kalian semua yang sedang menonton. Thank you so much guys for your support. Kembali lagi ke Mas Ade. Setelah pembicaraan kita yang super sensitif dan gue khawatir kalau misalnya pasti netizen akan mulai berkomentar ya. Tapi yang pastinya gue lebih penasaran gini Mas Ade. Kayak dari semua yang Mas Ade lakukan, yang vokal banget soal solidaritas, tentang toleransi dan dan benar-benar dengan berani untuk mengungkapkan keresahan dan bahkan menyerang gitu ya ke beberapa kaum tertentu, itu apa sih impact yang diharapkan oleh Mas Ade sendiri bagi orang yang ngedengerin Mas Ade gitu? Impactnya apa? Buahnya apa? Resultnya itu apa? Yang tadi saya katakan ya, kita kembali ke era di mana kita memandang Indonesia itu sebuah negara yang percaya pada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi maksud saya adalah the imagine communities seperti yang dibilang oleh Ben Anderson itu. Saya ingin agar orang kembali melihat itu Indonesia ini, keragaman Indonesia ini sebagai sebuah berkah. Ya. Dan bahkan lebih dari itu, bahkan lebih dari berkah, tapi kita harus terus perjuangkan ya. Itu nggak given gitu ternyata. Kita nggak bisa berharap bahwa sebetulnya itu ada terus di kepala kita. Ternyata enggak. Begitu ada gangguan, kita mulai setback nih, mulai mundur nih, ya. Dan saya berharap kemudian kita betul-betul memandang semua bangsa ini, semua bagian dari bangsa ini sebagai saudara kita, ya. Dan sebetulnya salah satu hal yang saya puji dari Pak Jokowi itu adalah kepedulian dia terhadap Indonesia Timur contohnya. Kita sering lupa loh Dan, bahwa mereka itu juga saudara kita Indonesia dan Timur mereka ini. kaya sebenarnya. Dan mereka dieksploitasi oleh kita untuk kekayaan kita, dan mereka sendiri hidup secara menderita. Ya kita bicara Papua, bicara tentang NTT, bicara tentang Maluku, segala macam. Kan luar biasa kaya. Tapi kita sering lupakan ya. Semua yang dulu tuh semua yang dibangun tuh adalah Indonesia. Jakarta. Or Jawa. Sekarang kan mulai enggak tuh ya. Kita mulai berpikir tentang Kalimantan. Makanya saya mati-matian bela IKN itu bukan karena saya pendukung Jokowi, karena untuk pertama kalinya ada seorang pemimpin yang bilang bahwa pusat negara ini seharusnya bukan di Jakarta, dan itu mensyaratkan proses yang panjang. Dan itu tidak akan terjadi kalau kita masih juga memandang orang yang kulit yang berbeda dengan kita, yang keriting, yang hitam, yang kita anggap sebagai itu ya dia Indonesia, but they are different gitu dia. Lebih parah lagi, they're less than us. Gitu. They are less than us. Dan kalaupun less, ya adalah kewajiban kita untuk membantu mereka. Less itu misalnya begini, harus diakui lah, tingkat pendidikan mereka itu jauh lebih tertinggal dari orang-orang yang ada di Jawa ini, ya. Kalau orang-orang Papua disuruh bersaing sekarang, misalnya dikasih beasiswa suruh ke Jakarta, masuk UI, bertanding di UI, masih kelempar, pasti.
Because kita nggak pernah peduli sama proses menjadikan anak-anak Papua itu menjadi anak-anak yang memperoleh pendidikan yang sama dengan di Jawa. Ya. Kan proses SD-nya, SMP-nya, SMA-nya itu harus dibenerin kan. Tapi selama ini kita kayak nggak peduli, sehingga mereka terus tertinggal kan. Nah, yang saya ingin lakukan kepada bangsa ini adalah teman-teman semua, yuk kita kembali merayakan keberagaman kita, merayakan perbedaan kita, dan ingat selalu bahwa kita adalah saudara, dan saudara yang tertinggal harus kita buat sama majunya dengan kita. Itu kalau perlu memang ada realokasi anggaran yang ya kan Jawa udah kaya nih gitu ya. Ya bagiin dong ke, memang celakanya orang kan bilang ya itu Papua udah dibantu ternyata dikorupsi sama gubernurnya. Well, itu pelajaran ya. Gimana caranya agar bantuan itu tidak dikorupsi. Itu aja. Tapi betul-betul saya membayangkan cita-cita Indonesia yang tadi, yang satu, yang saling bersaudara. Dan kalau orang bilang, kenapa Anda sangat peduli seperti itu? Ya karena tadi saya katakan, saya kan tidak datang dari lingkungan yang borjuis tadi, yang the established one gitu ya. Sehingga saya bisa merasakan penderitaan, mungkin kata yang kasar ya. Perasaan orang-orang yang berada di luar mereka yang beruntung gitu ya. Misalnya soal agama gitu ya. Saya itu adalah orang yang religius, dan ini berbeda dari anggapan banyak orang. Saya orang religius, dan saya paham betul betapa pentingnya beribadah buat diri saya. Sehingga saya bisa membayangkan betapa sakitnya kalau saya sampai dilarang beribadah. Wow. Iya kan? Itu kan kenapa orang gak berpikir dengan cara seperti itu sih? Ya misalnya saya mendengar ada gereja dilarang dibangun kemarin ya di berbagai tempat lah ya. Right. Kenapa emang? Itu kan hak orang dong untuk cuman setiap minggu atau setiap hari juga boleh ya. Tapi yang penting kan setiap minggu dia bisa datang hari Minggu beribadat, menemui Tuhan. Di rumah juga kamu menemui Tuhan. Tapi ini beribadat bersama-sama, menyanyikan lagu-lagu puji-pujian bla 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 bla. Kenapa Anda mesti melarangnya sih? Ya, karena kalau sampai ada orang melarang saya sholat, itu pasti saya sakit. Marah gitu. Dan bawaan saya akan berantem kan. Begitu juga dengan teman-teman Kristen. Orang-orang Tionghoa kenapa sih harus dihina-hina gitu ya? Lagi lewat, Anda, are you Chinese? Ya. Saya gak tahu, Anda merasakannya gak dulu ketika Untungnya enggak. Untungnya enggak. Karena Anda tinggal di daerah yang ya kebanyakan Chinese, mayoritas Chinese. Itu beruntung sekali loh. Karena gini, saya gak tahu, wajah saya kayak Chinese gak? Ya mirip-mirip. Nah, waktu saya kecil, itu lebih kentara lagi. Ke-Chinesean saya. Oke. Sehingga orang selalu bilang, saya di keluarga selalu bilang, kayaknya nenek kita Cina deh. Artinya bukannya moyang gitu ya. Dan di Sumatera sebenarnya biasa sih kan, karena ada pengaruh Cinanya kan. Saya tuh merasakan dipanggil Cina, cek. Wow. Saya 2 kali itu melihat kerusuhan rasial terhadap 3 sebetulnya dengan 98 ya. Tapi 98 kan lebih politik dah ya. But still it's racial injustice. Ya. Pertama, saya pernah di Malaysia. Ya. Di Malaysia itu ada kerusuhan rasial. Wow. Tahun 68 if I'm not mistaken. Oke. Ya. Betul diserang orang Tionghoa. Orang Chinese ya. Wow. Dan kita orang Indonesia yang di Malaysia itu harus nggak boleh keluar rumah, harus segala macam. Jadi itu ketika saya masih kecil, bahkan sebelum saya sekolah kalau nggak salah. Jadi melihat kenapa ya? Itu udah ada tuh di kepala saya. Ada persoalan apa sih dengan orang Cina ini? Pulang ke Indonesia di Bandung mengalami lagi. Pernah ada kerusuhan rasial 69 kalau nggak salah. Juga kerusuhan rasial. Terus tahun 98 lagi kan kerusuhan rasial. Hidup saya juga begitu kan. Saya jalan diteriakin gitu, engkoncek gitu ya. Terus saya merasa gini, saya tuh nggak Cina,
Diteriakin gitu saya tinggal bilang, gue gak Cina. Ya. Tapi rasanya gimana kalau lo Cina gitu loh. Di bayangan saya tuh. Ini kan jahat banget. Ya. Jadi ada perasaan bahwa, terus saya punya teman yang Cina-Cina yang baik. Ya. Kenapa harus dimusuhin nih orang-orang Tionghoa ini? Sampai akhirnya orang nggak merasa nggak boleh bilang kata Cina diganti dengan Tionghoa. Ya. Ya kan, buat saya tuh it's silly. Yeah. It's silly, right? It's silly. Ya, setuju saya. Saya juga merasa it's silly. Yeah. Kenapa? Sampai sekarang apa sih namanya istilahnya Cindo. Cindo. Ya. Tapi itu asik gak sih Cindo? Ya, saya I don't care ya. Tapi itu ya mungkin saya sendiri juga gak pernah ngerasa di harass karena saya relax banget about this gitu. Ya gue Chinese ya udahlah, gue dibecandain sipit ya udahlah, emang mata gue sipit gitu. Tapi ya mungkin itu mekanisme Anda dan ya, tapi gak semua orang survive. Gak setiap orang kan. Ya. Tapi maksud saya ada orang-orang yang karena kamu Cina, kamu tuh bisa dibakar warung kamu gitu kan. Tapi kalau kamu tinggalnya di Glodok, bisa dibakar tokonya. Bisa dibakar kan tokonya. Poin saya itu adalah saya nggak pengen Indonesia itu tiba pada atau terus berada pada posisi seperti itu. Saya paling marah tuh mendengar orang yang ngomong tentang pribumi. Makanya ketika ada seorang pejabat yang ngomong ini adalah era kemenangan pribumi. I hate that. Maksud lo apa pribumi? Saya bisa sebut teman-teman Cina saya yang jauh lebih pribumi dari kamu gitu. Wow. Iya kan, ya misalnya sekarang saya ketemu Anda dan saya akan bilang Daniel Mananta it's a Indonesian Chinese yang sangat Indonesia. Saya sempat ditanyain actually kayak Neil, anak lu seberapa, pas itu kalau gak salah lagi Chinese New Year, ditanyain sama salah satu media gitu, media yang anak kekinian banget gitu. Dan habis itu dia nanya, Neil lu ngajarin anak-anak lu budaya Chinese gak? Enggak. Anak-anak lu bisa bahasa Mandarin? Gak bisa gitu. Lu takut gak kalau misalnya budaya Chinese itu berhenti di generasi lu? Enggak. Kenapa gak takut? Karena masih ada miliaran orang Cina di luar sana. Di negeri Tionghoa, Tiongkok gitu ya, yang akan terus, gak mungkin punah bro di generasi gue gitu kan. Dan kalaupun ini kan tinggal datang ke sana ya. Iya, tinggal ke situ aja udah sekolah gitu anak gue. Gue justru lebih bangga ketika anak-anak gue tahu tentang budaya Indonesia karena gue gedenya di Indonesia. Persis. Dan ketika anak gue umur 7 tahun gitu ya, kemarin kita lagi diundang ke Istana Berbatik dan kita lagi nyari batik gitu ya. Gue kaget banget, anak gue yang umur 7 tahun, si Noam, bilang, Daddy, that's parang. Parang. Exactly. That's kawung. Dia lagi ngeliat batiknya. Oh, I know this. Ini Mega Mendung gitu. Wow. Itu gue bangga banget. Gak tau kenapa gue jauh lebih bangga gitu. Dia umur berapa? 7 tahun. Diajarin sama sekolahnya gitu. Sekolahnya? Exactly. Jadi exactly. Dan gue jauh lebih bangga ketika mereka lebih mengenal budaya Indonesia daripada gue gitu. So itu sih karena ya balik lagi ya mungkin again ini adalah impact positif dari Orde Baru Soeharto yang akhirnya kita jadi tidak ada segregasi antara Chinese, antara semua dari suku-suku yang lain gitu, dari Ambon, dari Batak, dari Maluku dan lain-lain, kita semua jadi satu Indonesia. Seharusnya. Exactly. Seharusnya seperti jadi itu. Kalau idaman saya itu adalah begitu. Cita-cita saya adalah saya ingin bangsa ini orang-orang yang nonton video kita nih gitu ya. Ya kalau dia udah nonton dan dia udah punya perasaan ini, please sebarin itu. Iya. Semangat tapi itu. Caranya bukan kayak Orde Baru kali ya. Jadi ada yang jangan dipaksa. Ada yang nonjol dikit abis itu langsung dihilangkan gitu. Persis, saya itu sangat percaya pada ide, pada gagasan. Karena itu saya defend totally kebebasan berbicara. Jadi gimana caranya supaya yang udah mulai nonjol ini bisa setuju sama ide yang ingin kita tawarkan tersebut gitu? Saya tuh percaya pada kekuatan ide dan. Oke. Dan itu harus kita ulang-ulang. Jangan pernah capek melakukan ini, Anda itu. Jangan pernah capek bikin kaos-kaos Damn I Love Indonesia. Right. Perlu dipromosiin terus ya. Saya bikin podcast, bikin video, bikin monolog di mana saya mengatakan itu terus ya. Dan saya percaya ketika orang dibiarkan untuk berpikir sendiri,
menilai sendiri, mendengarkan sendiri tanpa diancam oleh orang lain, ide yang benar akan menang. Itu adalah sesuatu yang sangat saya percaya sampai tahap di mana I will defend that sampai kapanpun. Ketika orang diizinkan untuk berbicara secara bebas, pasti ada ekses, pasti ya. Tapi at the end yang lahir adalah kumpulan manusia-manusia yang berani berpikir secara rasional. Dan saya percaya hanya kalau kita berpikir secara rasional, kita bisa survive. Bangsa ini bisa besar. Sejarah sudah membuktikan kok. Mana negara-negara yang berjaya? Negara-negara yang percaya pada ilmu pengetahuan, percaya pada demokrasi, percaya pada kebebasan. Nah jadi kita harus terus ada pikiran-pikiran aneh, lucu, ya kita lawan, kita adu di lapangan dengan cara yang equal, dengan cara yang fair. Kita bebas, kita memperjuangkan kebebasan. Begitu ada orang berpikiran berbeda, dia hajar gitu kan. Exactly. Ada bilang cancel culture, jangan undang Daniel Mananta lagi ngomong. Ada banyak gereja ditutup di Indonesia. Media massa ngangkat nggak? Enggak, Daniel. Karena media akan berpikir dengan cara apa untungnya sih sama kita. Even bahkan ketika itu seorang pemretnya bahkan pemret yang juga Kristen berpura-pura bahwa ini tidak pernah terjadi. Kita harapkan aja kita punya pemerintah yang care kali ya, dapat menteri agama yang baik. Persis yang Anda bilang, kita bisa menciptakan berpura-pura harmonis.